Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dalam Yusuf Official. Baiklah, pada video kali ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu orang yang cukup berpengaruh dan juga aktif di dalam keorganisasian, baik itu di dalam kampus dan juga di luar kampus. Kalau di dalam kampus, Maria ini kemarin pernah menjabat sebagai ketua senat ya kalau nggak salah. Ketua Senat Mahasiswa, Ketua senat mahasiswa, dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Ibnu Oki. Bukan Komering Ilir. Oke, nah dibalik istilahnya aktif di dalam organisasi, Mario ini juga sekarang sama seperti saya. Ini teman sekelas saya ketika S1 dan juga teman sekelas saya juga sampai S2. sekarang ya S2. Alhamdulillah. Iya. Nah, saya itu di selang dalam kegiatan perkuliahan yang mulai tugas menumpuk ini ya, saya itu tertarik sebenarnya menggali pemikiran Mario ini tentang kepemudaan. Iya, pemuda. Karena kan Mario ini sudah sering juga mengisi kegiatan-kegiatan yang bertema kepemudaan kan. Kemarin juga tentang itu pas pelatihan. Nah, menurut Mario, problematika sekarang tuh yang dihadapi oleh pemuda itu apa sebenarnya dari sudut pandang Mario? Terkait problematika yang dihadapi oleh pemuda pada saat ini, pertama itu ada yang namanya hoax. Hoax, iya. Itu yang permasalahan yang paling fundamental ya pada saat ini di kalangan pemuda ya. Iya. Jadi pada saat ini pemuda ini, pemikiran pemuda pada saat ini adalah ditentukan oleh informasi-informasi yang ia dapat. Benar. Di dalam sosial media, dalam berita-berita yang ada, mungkin di dalam apa yang dia baca di dalam media sosial itu. Nah, jadi jika pemuda ini tidak pandai untuk menyaring informasi, tidak pandai untuk menyaring apa yang ia terima pada hari ini, maka pemuda itu ya bisa dikatakan dengan salah kaprah ataupun ya agak melenceng seperti itu kan pemikirannya. Nah, jadi pada zaman era big data pada saat ini kita sangat mudah loh untuk bikin isu-isu yang berbentuk hoax yang tidak sesuai kebenarannya. Itu sangat mudah. Cukup kita buat statement, itu cukup kita buat isu, kita lemparkan dalam media sosial, di repost, jadi viral. Iya. Memang terkadang hoax ini memang tidak bisa dilepaskan daripada sosial media. Dan juga pemuda dan juga yang lainnya bahkan memang kadang asal share, asal bagi seperti itu, tanpa mengetahui dulu kebenaran itu seperti itu kan. Oke, sebelum lebih jauh membahas tentang kepemudaan, sebenarnya alasan ataupun motivasi Mario ini aktif di dalam sebuah organisasi itu apa? Apa memang karena ada latar belakang keluarga yang memang sudah lebih dulu aktif di dalam organisasi, atau memang cuman istilahnya semangat untuk ikut organisasi seperti itu dari diri sendiri? Kalau terkait di dalam keluarga itu, dalam garis keturunan itu kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, tapi mungkin ya karena hobi dari SMP. Mungkin dari SMP saya udah mulai ikut organisasi, lanjut lagi SMA ikut, seneng kumpul, seneng ya jadi organisasi itu, jadi kawan main gitu kan. Ya, organisasi is my life gitu. Okay. Jadi udah lanjut kuliah. Awal kuliah saya belum ikut organisasi, masih jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu kan. Jadi mahasiswa kupu-kupu. Setelah semester 3, semester 4 baru mulai ikut berkecimpung dalam organisasi gitu. Oh gitu.
Oke, tadi kan sedikit menyinggung tentang mahasiswa kupu-kupu tuh. Nah, jadi menurut saudara Mario, mahasiswa kupu-kupu itu dalam pandangan atau sudut pandang seorang yang aktif di bidang organisasi itu seperti apa? Karena kan kita ketahui bahwasanya sebutan dari mahasiswa kupu-kupu ini dalam tanda kutip adalah momok juga seseorang yang fokus di bidang apa pengetahuannya di bangku kuliah, tetapi juga melalaikan istilahnya tuh hal-hal yang di luar bangku perkuliahan yang mungkin tidak didapatnya ketika di dalam perkuliahan. nah ya kan pengetahuan itu dalam organisasi itu cukup banyak ya mungkin ya, dari kepemimpinan dan lain sebagainya. Karena sekedar pemberitahuan, saya itu baru masuk organisasi seperti itu, dan Mario ini senior saya. Ya, dia lebih duluan berkecimpung di dalam dunia organisasi seperti itu. Kalau mungkin selama ini kita banyak beranggapan bahwasanya mahasiswa kupu-kupu itu terlalu fokus di dalam IPK, mengejar IPK. Iya, seperti yang orang bilang kebanyakan. Nah, saya pikir enggak juga, karena saya dulu enggak seperti itu kan. Saya dulu pernah jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Yang saya pikirkan bukan IPK gitu kan. Gimana saya bisa hidup hari ini, gimana saya bisa hidup besok. Kan pola pikir anak kos pada saat itu. Iya, benar-benar. Saya juga mengalami. Terus gimana besok bisa kira-kira bisa absen, bisa masuk kuliah, udah. Nggak mikir jauh-jauh ke IPK, enggak gitu kan. Terus posisi anak kupu-kupu juga melihat dalam anak-anak organisasi yang kumpul-kumpul kongko ya di dalam kampus. Saya juga dulu pernah mikir, ngapain loh anak-anak organisasi kumpul kayak nggak ada kerjaan aja gitu kan. Nah, jadi disitulah pola pikir saya belum benar-benar terbuka gitu untuk gimana sih rasanya organisasi gitu kan di kampus gitu kan. Ternyata lo beda gitu. Setelah saya melangkah masuk di dalam organisasi kampus, pelan-pelan ya benar-benar beda apa yang saya rasakan di dalam organisasi dari SD, SMP, dari SMP sampai SMA gitu. Beda. Dalam juga di sini karena kita faktornya mungkin kita sama-sama kebanyakan mahasiswa perantau di sini kan. Benar. Mungkin keluargaannya lebih erat gitu. Nah jadi di situ ada timbul rasa kenyamanan, kemauan untuk belajar seperti itu. Jadi pada dasarnya mahasiswa kupu-kupu itu tidak melulu tentang nilai dan IPK, tetapi juga mungkin lebih kepada memikirkan ya, karena memang ada saya dulu juga tidak ikut organisasi karena kerja part time seperti itu. Jadi ketika pulang kuliah saya kerja, jadi tidak sempat untuk ikut organisasi. Nah, sampai pada akhirnya ikut dan mungkin sudah terlambat ya, sudah agak terlambat untuk belajar itu. iya. Mungkin lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya seperti itu. Oke, menarik sebenarnya, tidak ada habisnya ketika kita membahas tentang pemuda. Seorang pemuda bisa dikatakan sebagai agen of change atau agen perubahan seperti itu, bibit-bibit dan lain sebagainya. Tetapi di era big data ataupun 4 atau 5.0 sekarang ya, 5.0 seperti yang sempat disinggung tadi, pada era ini kan tidak terlepas daripada dampak, baik itu dampak negatif dan juga dampak positif seperti itu. Mungkin dampak negatifnya adalah sekarang seperti yang saudara Mario katakan tadi, bahwasanya orang itu kadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan perhatian dari netizen seperti itu, untuk viral dan lain sebagainya, sehingga mempertontonkan goyang-goyang, joget-joget lain sebagainya. Mungkin Mario juga nonton kan. Tidak mungkin. Nah, itu negatifnya kan. Tetapi positifnya adalah ketika zaman teknologi yang semakin canggih, kita juga semakin cepat untuk mendapatkan sumber-sumber yang kita inginkan, sumber pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, dari sudut pandang Mario terkait dampak positif negatif ini seperti apa? Jadi media sosial ini seperti mungkin bisa dikatakan seperti pisau ya. Oke. Menarik. Bisa membunuh seseorang,
kalau umpamanya berada di tangan yang salah. Oke. Bisa menjadi sebuah makanan jika ada di tangan seorang ibu yang memasak di dapur. Yes. Jadi tergantung bagaimana kita mengoperasikan untuk memanfaatkan media sosial tersebut. Bagaimana untuk kita menjalankan media sosial yang kita miliki pada saat ini untuk mempunyai manfaat kah, atau hanya untuk sekedar ditonton untuk viral seperti itu, agar terlihat menarik saja seperti itu kan. Karena yang pada saat ini ya cukup konten yang menarik lalu di pull up menjadi viral gitu. Iya, benar sekali. Banyak sekali yang menyampingkan nilai pendidikan, nilai untuk pembelajaran, terkandung pelajaran di dalamnya seperti itu. Benar sekali. Jadi itu yang kadang-kadang yang dapat membunuh karakter pemuda yang pada saat ini. Benar. Itu saya bilang tadi, media sosial seperti saat ini ialah seperti pisau yang dapat membunuh, yang juga dapat menghasilkan makanan. Seperti yang kita sampaikan tadi kan, dapat mencari referensi pembelajaran, itu yang dapat menjadikan makanan asupan sehari-hari untuk Akademisi. mungkin ya akademisi menyelesaikan karya ilmiah mungkin dalam sehari-hari. Ya memang terkadang itulah ironi memang ketika sekarang melihat seseorang itu, terkhusus pemuda atau pemudi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan uang, sehingga apapun dilakukan untuk menjadi viral seperti itu. Oke, mungkin kita sudah sedikit singkat membahas tentang kepemudaan, mulai dari masalah yang dihadapi, mulai dari di era digital, peran pemuda pada era digital, dan juga motivasi Mario sehingga bisa bertahan sampai sejauh ini dalam organisasi, mulai dari mahasiswa kupu-kupu dan diberi kepercayaan, pernah menjadi ketua senat tarbiyah, senat mahasiswa tarbiyah, dan juga sekarang menjabat sebagai sekretaris IPNU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa di umur yang masih muda seperti itu kan. Oke, mungkin untuk di akhir jumpa kita pada video kali ini, closing statement Mario untuk diberikan kepada entah itu motivasi untuk para pemuda, untuk adik-adik yang mau merintis organisasi ataupun mahasiswa kupu-kupu yang mungkin disibukkan dengan hal-hal yang walaupun tidak organisasi tapi sibuk dengan hal-hal yang lain seperti bekerja dan lain sebagainya. Oke. Untuk kawan-kawan yang di rumah, kita sebenarnya hidup sebagai mahasiswa ini adalah sebagai dididik di tempat untuk menjadi agen perubahan. Agen perubahan sebagaimana kita pulang ke daerah kita, bakal pulang ke daerah kita masing-masing, cepat atau lambat itu akan membina masyarakat yang ada di desa kita, pemuda-pemuda yang ada di desa kita, itu di tempat kita. Soalnya permasalahan yang terjadi ya di desa kita itu, di tempat kita itu, ketika kita udah memilih merantau untuk melanjutkan pendidikan di luar, mungkin kita mempunyai tanggung jawab lebih untuk ketika kita pada saat kita kembali ke desa kita, kembali ke kampung begitu. Jadi belajarlah mencari bekal, belajarlah mencari pengalaman selagi masih ada di dalam daerah perantauan seperti itu, agar ketika kita pulang ke daerah kita dapat memberikan kontribusi yang lebih untuk daerah kita seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Belajar berjuang bertakwa. Allahumma fiq wal aqwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mario. Oke, ya.